Saya Kamila Tunaini. Di sini saya akan menjelaskan analisis situasi mengenai COVID-19 dalam program perencanaan manajemen PR. Akhir-akhir ini dunia tengah dihebohkan atau digembarkan dengan salah satu wabah pandemi yang ditemukan, yaitu coronavirus. Wabah tersebut menyebar secara cepat dan dengan cara yang sangat mudah. Pada umumnya virus membawa dampak yang kurang baik bagi makhluk hidup, khususnya manusia, karena virus bisa membuat sistem imunitas dalam tubuh kita bermasalah dan berpengaruh pada cara kerja organ tubuh kita sebagai manusia. Virus dengan sangat mudah berpindah dari satu ke yang lainnya karena virus tak terlihat kasat mata, sehingga apabila salah satu terinfeksi virus, lalu tetap menjalankan aktivitas seperti biasa tanpa mengenakan pelindung diri, akan dipastikan virus menyebar dengan sangat mudah. Kita ambil contoh sebagai virus yang terdapat pada influenza atau flu. Dengan gejala bersin berulang, batuk, pilek dan disertai dengan suhu tubuh yang tinggi, dan apabila seseorang menunjukkan gejala tersebut di halayak umum tanpa alat pelindung diri, dapat dipastikan butiran atau partikel percikan yang ditimbulkan dari bersin dan batuk akan menyebar dan menular secara langsung, dan saat itu juga tubuh kita akan terpapar. Tak jauh berbeda dengan virus corona yang tengah menyebar luas di seluruh penjuru dunia saat ini. Virus corona atau COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus pada tahun 2019 di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Virus corona baru awalnya disimbolkan 2019 nCoV oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, dan genus beta coronavirus atau beta-CoV yang termasuk dalam keluarga Coronaviridae. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, negara Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 11 Maret. Hingga 28 Maret, lebih dari 620.000 kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 190 negara dan teritori, mengakibatkan lebih dari 28.800 kematian dan 137.000 kesembuhan. Seiring berjalannya waktu, korban dilaporkan semakin meningkat dan menyebar lebih luas ke negara lainnya. Virus COVID-19 ini diduga menyebar di antara orang-orang, terutama melalui percikan pernafasan atau droplet yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernafasan yang normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit COVID-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala itu muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar 5 hari, tetapi dapat juga antara 2-14 hari, dengan gejala umum diantaranya demam, batuk, sesak nafas, komplikasi pneumonia, dan sindrom gangguan pernafasan akut. Tidak ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus untuk penyakit ini. Langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan diantaranya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri. Upaya untuk pencegahan virus corona juga terdapat dalam karantina diri, isolasi diri, pembatasan dalam fasilitas-fasilitas umum seperti di pusat perbelanjaan, bandara, terminal, stasiun, dan pembatasan jam malam dan pembatalan beberapa acara-acara yang membutuhkan banyak audiens. Pandemi ini telah menyebabkan beberapa gangguan sosial ekonomi global, penundaan atau pembatalan acara olahraga dan budaya secara nasional, dan kekhawatiran luas tentang kekurangan persediaan barang yang mendorong pembelian panik. Misinformasi dan teori konspirasi tentang virus telah menyebar secara daring, dan telah terjadi insiden ksenofobia dan rasisme terhadap orang Tiongkok dan orang-orang Asia Timur atau orang Asia Tenggara lainnya. Dugaan kasus pertama dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, negara Tiongkok. Kasus yang dikonfirmasi di luar daratan Tiongkok termasuk di Thailand, Hong Kong, Vietnam, Jepang, Korea Selatan, Singapura,
Taiwan, Amerika Serikat, dan juga negara-negara di Eropa lainnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isra Pamungkas Prigodani. Saya akan menunjukkan materi analisis detail Kamila. Jadi pada 20 Januari, Tiongkok melaporkan peningkatan tajam dalam kasus ini dengan hampir 140 pasien baru, termasuk 2 orang di Beijing dan 1 di Shenzhen. Per 3 Maret, jumlah kasus yang dikonfirmasi laboratorium mencapai 93.000 kasus, yang terdiri dari lebih dari 80.000 kasus di dataran Tiongkok, dan sisanya di beberapa negara lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah dan memutus tali rantai penyebaran virus corona ini. Selain upaya yang dilakukan oleh tenaga medis dan upaya pemerintah yang tetap menghimbau para masyarakat untuk lebih berhati-hati serta menjaga kesehatan termasuk daya tahan tubuh serta pembatasan terhadap fasilitas umum dan lingkungan. Di Indonesia sendiri, dengan predikat negara berpenduduk terbanyak urutan kelima, tentu menjadi suatu tantangan tersendiri. Kementerian Kesehatan di bawah arahan pemerintah pusat telah menyikapi hal ini sebagai kejadian luar biasa dan menghimbau masyarakat dengan berbagai arahan meniadakan berbagai kegiatan pekerjaan, sekolah, kuliah, wisata, beribadah, dan lain sebagainya. Apabila kegiatan tersebut dibatasi bahkan dihilangkan walaupun hanya sementara dan demi kebaikan, mereka mempertanyakan bagaimana dirinya bisa bertahan hidup jika tidak melakukan kegiatan tersebut. Selain itu, masih ada hal lain yang memperlambat tujuan utama pemerintah untuk mencegah dan tetap melakukan yang terbaik untuk ketenangan masyarakat, mengingat hal ini sudah menjadi pandemi. Yaitu apa? Yaitu hoax. Hoax dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan lebih kreatif lagi, yaitu mengedarkan isu-isu yang tidak terbukti kebenarannya. Hoax memiliki daya tarik magnetik di tengah-tengah masyarakat yang sedang haus akan informasi, sensasi, dan kontroversi. Masyarakat mudah untuk terdorong memborong informasi yang sedang diperbincangkan sebagai hoax. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang ekstra untuk menghadapi permasalahan ini dengan baik dan bijak demi keselamatan dan berakhirnya virus tetap di lingkungan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aufa Basyarahil Fajari. Di sini saya akan menjelaskan analisis stakeholder. Sebelumnya, saya akan menerangkan definisinya terlebih dahulu. Analisis stakeholder merupakan proses mengidentifikasi siapa yang terlibat dan siapa yang dipengaruhi situasi. Riset yang dilakukan biasanya mencakup pengumpulan informasi terkait dengan stakeholder seperti apa yang mereka tahu, bagaimana perasaan atau pandangan mereka, dan bagaimana mereka bertindak terkait dengan problem. Stakeholder adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas, ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap sebuah organisasi. Kelompok stakeholder tersebut dapat diurutkan berdasarkan sejauh mana masing-masing mereka itu saling bergantung dengan organisasi dalam situasi atau problem tertentu. Berkaitan dengan situasi dunia yang saat ini sedang kacau dikarenakan merebaknya virus COVID-19, itu berasal dari Wuhan, Tiongkok, yang kini sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Banyak bidang-bidang sentral yang terdampak dari merebaknya virus tersebut. Beberapa contohnya itu adalah bidang pendidikan, bidang perekonomian, kesehatan, pariwisata, dan lain-lain. Ada juga beberapa orang yang pekerjaannya itu terdampak dari virus corona. Contohnya itu pengemudi ojek online, pedagang kaki lima, dan masyarakat usaha kecil menengah. Analisis stakeholder dilakukan untuk mengetahui apa yang mereka tahu, apa opini mereka, dan bagaimana mereka bertindak terkait dengan pandemi virus corona. Nah, ada beberapa poin yang dapat dijelaskan. Yang pertama, masyarakat pada umumnya sudah mengetahui tentang virus COVID-19 yang sedang melanda Indonesia berasal dari Wuhan, Tiongkok, dan juga berasal dari sebuah pasar hewan liar. Yang kedua, masyarakat juga sudah mengetahui bahayanya apabila tertular virus tersebut akan mengakibatkan kerusakan pada sistem pernapasan, dan jika orang tersebut tertular serta memiliki riwayat penyakit berat, itu dapat berakibat fatal. Yang ketiga, masyarakat yang dimaksud itu terdiri dari beberapa lapisan. Contohnya adalah masyarakat kelas rendah,
masyarakat kelas menengah, dan masyarakat kelas tinggi. Pada umumnya, masyarakat kelas menengah dan masyarakat kelas tinggi itu adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap dan dan dapat dikatakan memiliki ekonomi yang cukup stabil. Sedangkan masyarakat rendah umumnya tidak memiliki pekerjaan tetap dan ekonominya itu sangat bergantung terhadap situasi. Yang keempat, masyarakat kelas rendah merupakan orang-orang yang harus diprioritaskan dalam kondisi seperti ini karena kehidupannya bergantung pada situasi di sekitar. Yang kelima, pemerintah juga telah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan diri, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak apabila berada di ruang publik. Nah, yang terakhir itu, tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Seperti penutupan area publik, pusat perbelanjaan, tempat pendidikan, dan perkantoran, sehingga orang-orang melakukan pekerjaan dari rumah yang mayoritasnya menggunakan sistem daring. Nah, dari setiap lapisan masyarakat tersebut dibagi menjadi tingkatan usia masyarakat yang terlibat dan dipengaruhi oleh virus COVID-19 dan bagaimana mereka mendapatkan informasi terkait mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Yang pertama, anak-anak sebagai stakeholder adalah mereka yang tidak terlibat langsung terhadap penyebaran virus karena tempat-tempat pendidikan telah ditutup dan mereka itu belajar di rumah serta dituntut untuk berdiam diri karena dilarang keluar oleh orang tua masing-masing. Nah, informasi yang mereka dapatkan tentang virus ini tentunya berasal dari orang tua, saudaranya, karena anak-anak tidak terlalu mengerti mengenai hal-hal seperti ini. Yang kedua itu ada remaja. Nah, remaja sebagai stakeholder di sini adalah orang-orang yang beranjak dewasa dan sudah mengerti terhadap isu yang ada saat ini, tetapi tetap butuh tuntunan dari orang yang lebih tua. Serta biasanya mereka itu mendapatkan informasi dari televisi dan juga telepon seluler. Yang ketiga itu dewasa. Nah, dewasa sebagai stakeholder di sini adalah orang-orang yang dapat dikatakan terlibat langsung dengan penyebarannya karena banyak dari mereka yang masih bekerja di luar rumah dan menjadi tulang punggung keluarganya sehingga banyak dari mereka yang terdampak virus tersebut. Nah, informasi yang mereka dapatkan itu dapat melalui televisi, ponsel, dari rekan kerja dan juga dari tempat mereka bekerja. Yang terakhir itu ada lansia. Nah, lansia sebagai stakeholder adalah orang yang diprioritaskan untuk dijaga terhadap penyebarannya karena jika memiliki riwayat penyakit dan tertular itu akan sangat berbahaya dan berakibat buruk. Nah, biasanya lansia kebiasaannya itu menonton televisi untuk mendapatkan informasi dan jarang menggunakan ponsel. Baik, nama saya Haikal Kadafi. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis detail. Analisis ini disebut juga oleh praktisi PR dengan analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu analisis antar komponen dengan memanfaatkan deskripsi SWOT setiap komponen untuk merumuskan strategi pemecahan masalah, pengembangan, dan perbaikan secara berkelanjutan. Dalam konteks sosialisasi COVID-19, ini berguna untuk mengetahui SWOT yaitu S yaitu strength atau kekuatan dari Kementerian Kesehatan, weakness atau kelemahan dari Kementerian Kesehatan, opportunity atau peluang yang ada dari eksternal, threat ancaman yang ada dari eksternal juga. Nah, jadi informasi yang didapat dalam analisis ini tidak hanya berfokus pada sisi eksternal saja, tetapi juga terdapat informasi sisi internal. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, Indonesia telah memiliki legalisasi terkait sistem informasi kesehatan
mengenai yang di dalamnya termasuk undang-undang kesehatan, kebijakan dan strategi sistem informasi kesehatan nasional dan sistem informasi kesehatan daerah. 2. Tenaga pengelola sistem informasi kesehatan sudah mulai tersedia pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang ketiga, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi tersedia di semua provinsi dan hampir seluruh kabupaten atau kota. Yang keempat, telah ada sistem pengumpulan data secara rutin yang bersumber dari fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Yang kelima, telah ada inisiatif pengembangan sistem informasi kesehatan oleh beberapa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan dinas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Yang keenam, yaitu diseminasi data dan informasi telah dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan dari Kementerian Kesehatan. Pertama, satu, yaitu sistem informasi kesehatan masih terfragmentasi atau belum terintegrasi dan dikelola berbagai pihak sehingga terdapat pulau-pulau informasi. Yang kedua, legislasi yang ada belum kuat untuk mendukung integrasi sistem informasi kesehatan. 3. Tidak terdapatnya penanggung jawab khusus sistem informasi kesehatan atau petugas sistem informasi kesehatan umumnya masih rangkap jabatan. 4. Terbatasnya anggaran untuk teknologi informasi dan komunikasi khususnya untuk melakukan sosialisasi kesehatan. Kelima, belum terbangunnya mekanisme aliran dan kesehatan baik lintas program yaitu pusat, provinsi, kabupaten atau kota maupun lintas sektor. 6. Masih lemahnya mekanisme monitoring, evaluasi, dan audit sistem informasi kesehatan. 7. Kualitas data masih bermasalah atau tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak tepat waktu. 8. Penggunaan data informasi oleh pengambil keputusan dan masyarakat masih sangat rendah. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang bagi Kemenkes, yaitu 1. Kesadaran akan permasalahan sistem informasi komunikasi dan manfaat e-health mulai meningkat pada semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah. 2. Masyarakat sebagian besar sudah memiliki media informasi dan teknologi. Tidak hanya memiliki, tapi juga sudah bisa mengoperasikannya. 3. Berbagai platform media informasi dan teknologi pemberitaan sudah melakukan pemberitaan mengenai COVID-19. 5. Adanya inisiatif penggunaan nomor identitas tunggal penduduk oleh Kementerian Dalam Negeri yang merupakan peluang untuk memudahkan pengelolaan data sehingga menjadi berkualitas. Yang keenam, besarnya bentuk perhatian dan dukungan masyarakat kepada Kementerian Kesehatan. 7. Masyarakat mempercayai Kementerian Kesehatan sebagai lembaga yang kredibel. Selanjutnya yaitu threats atau ancaman Kementerian Kesehatan. Yang pertama, dengan adanya otonomi daerah, terkadang pengembangan sistem informasi kesehatan tidak prioritas. 2. Rotasi tenaga sistem informasi kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah tanpa perencanaan dan koordinasi dengan dinas kesehatan telah menyebabkan hambatan dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan. 4. Banyak tersebarnya berita-berita hoax mengenai COVID-19. 5. Belum tersebarnya informasi secara merata kepada masyarakat di seluruh Indonesia karena
beberapa daerah terpencil belum memahami dan mengetahui media informasi dan komunikasi. 6. Tidak dapat melakukan sosialisasi secara langsung atau tatap muka. Padahal inilah yang dapat mengatasi ketidaktahuan masyarakat mengenai media informasi dan teknologi. 7. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengikuti arahan dari Kementerian Kesehatan. Nah, hasil analisis SWOT tadi dimanfaatkan untuk menyusun strategi pemecahan masalah, pengembangan, dan perbaikan mutu sistem secara berkelanjutan. Strategi SO atau Strengths dan Opportunity, yaitu strategi kekuatan dan peluang, bertujuan untuk menggunakan kekuatan internal sistem untuk memanfaatkan peluang eksternal sistem. Strategi WO atau Weakness dan Opportunity, yaitu strategi kelemahan dan peluang, untuk memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang eksternal. Selanjutnya yaitu strategi ST, yaitu Strengths dan Threat, yaitu strategi kekuatan dan ancaman, menggunakan kekuatan sistem untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Selanjutnya strategi WT, yaitu Weakness dan Threat, yaitu strategi kelemahan dan ancaman, merupakan strategi defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Sekian dari saya, terima kasih. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi yang di tim kerja memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Jadi pengertian strategi di dalam public relation menurut Ahmad S. Adnan Putra, Presiden Institut Bisnis dan Manajemen Jayakarta, adalah alternatif opsional dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan public relation dalam kerangka suatu rencana public relation. Jadi di sini itu ada landasan umumnya juga, yaitu landasan umum dalam proses penyusunan strategi public relation menurut Ahmad S. Adnan Putra dalam makalahnya PR Strategi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi PR atau humas secara integral melekat pada manajemen suatu perusahaan atau lembaga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu mengidentifikasi permasalahan yang muncul. Yang kedua itu identifikasi unit-unit sasarannya. Yang ketiga itu mengevaluasi mengenai pola dan kadar sikap tindak unit sebagai sasarannya. Yang keempat, mengidentifikasi tentang struktur kekuasaan pada unit sasaran. Kelima, pemilihan opsi atau unsur taktikal strategi public relation. Yang keenam itu mengidentifikasikan dan evaluasi terhadap perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Jadi kaitannya strategi yang perlu dilakukan dalam kasus COVID-19 di Indonesia ini ialah mengidentifikasi permasalahan yang muncul. Jadi strategi yang perlu dilakukan ialah untuk melawan kasus corona, yaitu pemberian pengetahuan mengenai apa itu COVID-19 dan apa saja cara untuk melawan COVID-19 ini. Salah satunya ialah physical distancing atau jaga jarak menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan pengendalian penularan. Saat ini dirasa perlu oleh pemerintah memperkuat physical distancing karena dalam beberapa hari terakhir kita masih mendapatkan ketidakefektifan pelaksanaan ini akibat disiplin yang masih belum kita bangun bersama di tengah masyarakat. Ya, strategi 1 yaitu pemberian materi pedoman mengenai COVID-19
baik cara pencegahannya, cara penularannya, dan cara isolasi mandiri. Strategi ini sangat penting untuk menekan angka bertambahnya korban karena COVID-19 ini. Saya Resti, dalam tahap taktik ini kami menetapkan seluruh masyarakat sebagai sasarannya. Kami menggunakan media digital pada tahap ini dengan melakukan publisitas melalui iklan yang berisi tentang pencegahan penularan virus COVID-19 dengan menyajikan animasi gambar pada media televisi dan suara pada media radio. Selain iklan, kami juga melakukan publisitas yaitu poster digital. Poster ini akan kami share melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Kami juga membuat special event, yaitu talk show. Tetapi, sehubung dengan himbauan pemerintah akan physical distancing, kami membuat talk show yang pembicara dan penontonnya berada di rumah masing-masing. Dalam talk show ini, kami mengundang seorang influencer Indonesia yang bernama Karino Filda. Talk show ini bertema tentang pencegahan virus COVID-19, serta mengajak masyarakat untuk sadar akan pentingnya hidup bersih dan sehat. Talk show ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2020. Talk show ini ditayangkan 1 jam dari jam 13.00 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai tujuannya. Yang pertama itu ada membantu pemerintah dalam rangka sosialisasi mengenai COVID-19. Nah, kita sebagai seorang humas harus membantu pemerintah dalam memberikan informasi mengenai COVID-19 ini sendiri. Tidak harus terjun langsung ke lapangan ataupun bertatap muka langsung dengan masyarakat, namun kita dapat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat mengenai COVID-19 itu sendiri. Yang kedua, ada menghimbau masyarakat tentang apa yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dihindari di saat pandemik seperti saat sekarang ini. Nah, kita harus memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa-apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dihindari pada saat seperti saat ini. Dan yang ketiga, ada menghimbau masyarakat agar tetap di rumah saja guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, ini tuh poin paling penting karena di luar sana tuh masih banyak banget yang kurang sadar dan masih kurang peduli terhadap tetap di rumah saja karena masih banyak orang yang menganggap masa karantinanya sudah selesai, maka mereka bisa keluar, bisa bermain-main seperti dulu. Nah, di sini sangat penting untuk menghimbau khususnya apalagi orang-orang yang keluar rumah tidak untuk mengurus hal-hal yang penting. Nah, yang keempat, ada membantu pemerintah dalam menghindarkan masyarakat dari berita bohong atau hoax. Nah, di saat seperti ini pasti banyak banget berita hoax atau berita bohong itu berseliweran di media sosial. Apalagi sekarang ini kita yang di rumah aja tuh pasti cuman megang handphone, lihat media sosial, itu pasti jadi lebih aktif kan. Nah, maka dari itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan lebih sering menyebarkan berita-berita bohong, dan disitulah tugas kita untuk menyampaikan informasi-informasi dan berita-berita benar atau fakta yang diberikan oleh pemerintah secara langsung kepada masyarakat agar tidak menerima berita-berita bohong. Yang kelima, ada menenangkan masyarakat dengan berita baik dan menghimbau masyarakat agar tidak panik. Nah, ini penting banget. Dari berita-berita hoax tadi, pastinya masyarakat menjadi panik. Dan kita sebagai seorang PR harus mampu menenangkan masyarakat. Contohnya dengan memberikan berita-berita baik. Tidak selalu atau tidak melulu memberikan berita-berita yang negatif atau fakta-fakta yang negatif, namun kita juga bisa memberikan fakta-fakta yang positif dan berita-berita baik supaya masyarakat itu tidak panik dan juga masyarakat bisa lebih tenang. Nah, yang keenam, ada menghimbau pentingnya menggunakan masker saat keluar rumah dan beraktivitas. Nah, ini juga poin yang penting banget. Kalau orang kan masih banyak banget yang pergi keluar rumah
misalnya untuk kerja kan, dan mengurus hal-hal penting lainnya. Kita nggak pernah tahu di luar sana siapa yang terinfeksi dan siapa yang enggak, karena sekarang udah banyak banget kasusnya orang tanpa gejala. Nah, karena kita nggak tahu, maka dari itu kita disarankan dan pemerintah mewajibkan kita untuk menggunakan masker pada saat bepergian keluar rumah agar meminimalisir dan juga mencegah terpapar atau terinfeksi dari COVID-19 itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objektivitas tujuannya. Nah, dalam penanganan lebih lanjut tentang bahaya pandemi COVID-19 ini, tentunya langkah awal yang harus diambil oleh pemerintah adalah menyosialisasikan kepada masyarakat tentang betapa bahayanya pandemi COVID-19 ini, agar masyarakat lebih waspada terhadap pandemi yang telah memasuki Indonesia bahkan dunia sekarang ini. Pada situasi seperti ini, tentunya kita juga harus menghimbau masyarakat tentang apa yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dihindari di saat seperti ini. Selain itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 yang semakin tinggi ini adalah kita dapat menghimbau masyarakat agar di rumah saja dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah jika tidak penting. Sekarang ini juga sudah diberlakukan work from home atau bekerja. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah selalu memantau media-media berita yang memberitakan tentang berita-berita palsu atau hoax yang sering beredar di kala pandemi COVID-19 seperti saat ini. Nah, salah satu langkah yang terpenting dalam membantu pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 ini adalah selalu rutin menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir. Nah, langkah yang dapat diambil jika Anda terpaksa keluar rumah untuk kepentingan bersama, maka Anda harus selalu menjaga kebersihan diri seperti membawa hand sanitizer dan memakai masker. Langkah itu dapat Anda pakai sebagai pengganti Anda mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan ikut membantu pemerintah dalam menekan angka penyebaran COVID-19 yang semakin meninggi saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.